Untuk kalian yang ujian di gelombang 2 UTBK SBMPTN tahun 2022, mari kita hindari apa yang dilakukan oleh adik-adik yang tidak baik di UTBK gelombang 1 kemarin. Apa saja informasinya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa adik-adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar 4 hal yang bisa kita petik di UTBK gelombang 1 kemarin, yang untuk adik-adik khususnya yang UTBK di gelombang 2 nanti, dengan harapan adik-adik mendapatkan informasi yang tentunya bisa maksimal di UTBK SBMPTN tahun 2022, utamanya di gelombang 2. Apa saja informasinya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi yang lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan 4 hal yang bisa kita pelajari atau hikmah dari UTBK gelombang 1 kemarin. Yang kita tahu bahwa UTBK gelombang 1 kemarin ada kecurangan, ada yang telat, ada yang sakit tidak bisa ujian, atau mungkin yang keliru ngeklik ketika dia itu normal tapi difabel atau disabilitas. Dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki bagi adik-adik yang gelombang 2 yang dilaksanakan di tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni adik-adik. Nah, apa saja yang perlu adik-adik lakukan ketika ujian di gelombang 2 nanti mengacu dari hal-hal yang buruk di gelombang 1? Yang pertama adalah kuatkan mental dan kesehatan adik-adik. Adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya merupakan ujian masuk perguruan tinggi negeri yang independen. Artinya, soal-soal yang diberikan oleh panitia pusat LTMPT itu bersifat rahasia dan susah sekali ditebak. Hanya saja memang kita bisa mempelajari jumlah soalnya, materi-materinya itu dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi secara teknis, kemudian secara SKL-nya atau standar kompetensinya, itu tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita prediksi. Tingkat kesulitannya soalnya, ya kita lihatnya mirip-mirip saja dari tryout, kemudian dari tahun-tahun sebelumnya. Yang artinya adik-adik harus sudah siap ketika nanti mengerjakan soal, kemudian tidak bisa mengerjakan, adik-adik tidak boleh overthinking, kemudian nggak pede, atau mungkin adik-adik ketika mengerjakan nggak bisa atau kehabisan waktu, adik-adik ngedown dan sebagainya. Jadi hadapi apa yang adik-adik hadapi di layar komputer ketika ujian UTBK. Termasuk kesehatannya juga adik-adik. Jadi ketika nanti berangkat UTBK, adik-adik harus sudah pastikan badannya fit, kemudian malam harus tidur cukup, dan sebagainya. Atau ketika ujian, adik-adik tidak boleh lapar atau mungkin kehausan. Kalau perlu adik-adik mempersiapkan secara nutrisi dan sebagainya, sehingga itu tidak menghambat adik-adik di poin mental dan kesehatan adik-adik. Kemudian yang nomor 2 adalah cek kelengkapan berkas adik-adik. Nah, di UTBK gelombang 1 kemarin ada siswa yang ketika ujian lupa membawa SKL, lupa membawa kartu peserta, atau mungkin hanya menunjukkan screenshot di HP mereka. Makanya itu tidak sesuai dengan SOP dari panitia LTMPT dan pusat UTBK-nya. Maka apa sih yang harus adik-adik bawa? Yang pertama adalah kartu UTBK SBMPTN yang sudah di print out. Kemudian yang kedua adalah SKL atau surat keterangan lulus dari sekolah yang notabene untuk lulusan tahun 2022 dan legalisasi ijazah untuk lulusan yang tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah surat bukti vaksin 1, 2, dan 3. Bagi adik-adik yang belum bisa vaksin atau belum sempat atau belum cukup umur di vaksin ketiga, silahkan sertakan antigen atau swab test adik-adik yang berlaku 24 jam adik-adik. Nah, kemudian itu yang perlu adik-adik lakukan, dan setidaknya 1 jam atau 2 jam sebelumnya ketika ada ujian harus sudah cek apakah sudah terbawa apa belum. Apalagi adik-adik yang ujiannya di pusat UTBK-nya yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi saran saya dipersiapkan dengan baik, kalau perlu di checklist adik-adik. Itu ya yang perlu saya sampaikan untuk poin yang kedua. Lanjut poin yang ketiga adik-adik. Silahkan adik-adik untuk di poin ketiga ini manajemen waktu ujian. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa ketika adik-adik nanti ujian akan dihadapi dengan soal TPS, TKA Sentek,
TKA Soshum, atau mungkin TKA ST dan TKA Soshum bagi adik-adik yang notabene ujian campuran. Nah, ingat, UTBK SBMPTN tahun 2022 menggunakan sistem penilaian IRT. Jadi, item respon teori tidak ada nilai minus. Artinya, adik-adik semaksimal mungkin harus mengisi semua subtes yang ada. Kemudian, untuk sistemnya, teknisnya adalah sistemnya blocking time. Jadi misalnya nih TPS ada 4 subtes. Nah, itu 4 subtes tersebut dikerjakan secara satu persatu. Misalnya penalaran umum. Kemudian di situ ada beberapa soal, ada waktunya juga. Adik-adik harus mempertimbangkan waktunya. Kalau bacanya panjang-panjang ya adik-adik harus bisa skimming. Kalau misalnya matematika dasar adik-adik bisa mengerjakan cepat ya silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Yang intinya adik-adik harus memaksimalkan waktu yang ada. Kak, kalau misalnya saya mengerjakan kehabisan waktu, saran saya ketika kurang 5 menit ataupun bahkan 10 menit, kerjakan semaksimal mungkin, bahkan mungkin harus diisi ya adik-adik, karena sistemnya IRT, tidak ada nilai minus ketika adik-adik menjawab salah. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir adalah stop keinginan adik-adik untuk curang. Nah, sesuai dengan informasi yang kemarin di UTBK gelombang 1 adik-adik, perlu diketahui bahwa ada yang curang menggunakan chip di telinganya, kemudian memfoto soal-soal yang ada di layar komputer, kemudian itu yang membuat adik-adik terindikasi curang, atau mungkin intinya tidak berlaku sportif, yang itu dilarang oleh panitia LTMPT dan berbagai macam. Misalnya juga dia normal ketika mengisi di online-nya sengaja mengisi difabel, ya itu juga tidak dibolehkan oleh pusat UTBK-nya. Artinya adik-adik akan didiskualifikasi di UTBK tahun ini. Dan tambahan bagi adik-adik yang mengikuti ujian di gelombang 2 ini, selain 4 poin itu, ingat, silahkan cek komputer atau perangkat adik-adik ketika ujian. Karena UTBK SBMPTN adik-adik ujiannya mayoritas di lab komputer. Nanti mungkin layarnya terlalu terang, atau misalnya mouse-nya nge-lag, atau mungkin jaringannya juga lemot. Adik-adik harus cek, kemudian ketika ada hambatan silahkan langsung lapor di panitia pusat UTBK di tempat, sehingga nanti ada solusi. Biasanya solusinya bisa diganti perangkat, atau waktunya ditambah, atau diulangi. Karena itu adalah murni teknis dari panitia. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa diatasi oleh panitia pusat UTBK jika adik-adik menyampaikannya dengan baik dan benar. Dan terutama adik-adik tidak boleh gaduh di dalam kelas, kemudian ketika ada temennya ya jangan sampai adik-adik contek-contekan, karena itu akan adik-adik pastinya akan didiskualifikasi dari UTBK SBMPTN. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini adik-adik, dan mudah-mudahan adik-adik di UTBK gelombang 1 kemarin sukses, ataupun yang gelombang 2 besok dimudahkan dan diberi kemudahan sehingga mendapatkan nilai yang terbaik, dan utamanya adik-adik bisa lolos di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.